Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah Sosiolinguistik. Kami dari kelompok 5 membahas tentang gangguan berbahasa. Adapun anggota kelompoknya Miko Syafriandi, Lisa Puspitasari, Nadila Adelia, Aisyah Restriana, Dwi Arum, Amira Hasan, dan Sri Mulyati. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pembahasan kedua yaitu Lisa Puspitasari. Pembahasan yang ketiga Nadila. Penjelasan yang keempat Aisyah. Penjelasan yang kelima Dwi. Penjelasan yang keenam Amira Hasan. Dan penjelasan yang terakhir Sri Mulyati. Langsung saja, gangguan berbahasa. Manusia yang normal mempunyai fungsi otak dan alat bicaranya. Tentu dapat berbahasa dengan baik. Namun, mereka yang memiliki kelainan fungsi otak dan alat bicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa, baik produktif maupun reseptif. Jadi, kemampuan berbahasanya terganggu. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh Lisa Puspitasari. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan tentang gangguan mekanis berbicara. Sebelumnya, gangguan berbahasa secara medis menurut Siddhartha tahun 1984 terbagi menjadi 4, yaitu gangguan berbicara, gangguan berbahasa, gangguan berpikir, dan gangguan lingkungan sosial. Gangguan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas fisikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Pertama, gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik, dan kedua, gangguan berbicara fisikonik. Gangguan mekanis berbicara. Mekanis berbicara adalah suatu proses produksi ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta tenggorokan dan paru-paru. Gangguan mekanis berbicara terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, gangguan akibat faktor pulmonal, yang kedua, gangguan akibat faktor laringal, yang ketiga, gangguan akibat faktor lingual, dan yang keempat, gangguan akibat faktor resonansi. Yang pertama, gangguan akibat faktor pulmonal, yaitu gangguan berbicara ini dialami oleh para penderita penyakit paru-paru. Yang kedua, gangguan akibat faktor laringal, yaitu gangguan pada pita suara yang menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. Yang ketiga, gangguan akibat faktor lingual, yaitu lidah yang sariawan atau terluka akan terasa kalau digerakkan. Untuk mencegah timbulnya rasa pedih ini, ketika berbicara maka gerak aktivitas lidah itu dikurangi secara semaunya. Dan yang terakhir, yang keempat, gangguan akibat faktor resonansi, yaitu gangguan akibat faktor resonansi ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi bersengau. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nadila Adelia. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Lisa, yaitu gangguan akibat multifaktorial. Akibat gangguan multifaktorial atau berbagai faktor bisa menyebabkan terjadinya berbagai gangguan berbicara. Kedua, gangguan psikogenik. Gangguan berbicara psikogenik ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai suatu gangguan berbicara. Mungkin lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal, tetapi yang merupakan ungkapan dan gangguan di bidang mental. Gangguan akibat multifaktorial ada 3: berbicara serampangan, kedua, berbicara propulsif, ketiga, berbicara mutis atau mutisme. Yang kedua, gangguan psikogenik. Pertama, berbicara manja, kedua, berbicara kemayu, ketiga, berbicara gagap, keempat, berbicara latah. Gangguan akibat multifaktorial. Berbicara serampangan atau sembrono adalah berbicara dengan cepat sekali
dengan artikulasi yang rusak ditambah dengan menelan sejumlah suku kata sehingga apa yang diucapkan sukar untuk dipahami. Yang kedua, berbicara propulsif. Gangguan berbicara propulsif biasanya terdapat pada para penderita penyakit Parkinson atau kerusakan pada otak yang menyebabkan otot menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Berbicara mutis atau mutisme, penderita gangguan mutisme ini tidak bisa berbicara sama sekali. Mutisme ini sebenarnya bukan hanya tidak dapat berkomunikasi secara verbal saja, tetapi juga tidak dapat berkomunikasi secara visual maupun isyarat, seperti dengan gerak-gerak dan sebagainya. Gangguan psikogenik, berbicara manja. Disebut berbicara manja karena adanya kesan anak orang yang melakukan meminta perhatian untuk dimanja. Dengan berbicara manja ini dia mengungkapkan keinginan untuk dimanja. Yang kedua, berbicara kemayu. Berbicara kemayu dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian dan lapal yang dilakukan secara ekstrak menonjol atau ekstrak lemah digemulai dan ekstrak memanjang. Ketiga, berbicara gagap. Gagap adalah berbicara kacau karena tersedat-sedat, mendadak berhenti lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil diucapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Keempat, berbicara latah. Latah sering disamakan dengan ekolala, yaitu perbuatan membeo atau menirukan apa yang dikatakan orang lain. Tetapi sebenarnya latah adalah suatu sindrom yang terdiri atas cura verbal repetitif yang bersifat jorok atau koprolala dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Cukup sekian penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Aisyah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Aisyah Restriana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nadila, yaitu gangguan berbahasa. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa bagaimana kemampuan berbahasa dikuasai oleh manusia. Proses memproduksi kata-kata berlangsung terus berjalan dengan proses pengembangan pengenalan dan pengertian, pengenalan atau gnosis atau pengetahuan, dan pengertian atau kognisis atau ingatan. Berbahasa artinya berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Untuk dapat berbahasa diperlukan kemampuan mengeluarkan kata-kata. Kerusakan pada daerah tersebut dan sekitarnya menyebabkan terjadinya gangguan berbahasa yang disebut dengan afasi. Afasi sendiri merupakan gangguan bahasa yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi. Dalam hal ini, Broca atau produksi kata-kata sendiri menamai dengan afemia atau disebut dengan afasia motorik. Nah, selanjutnya, adapun kajian tentang afasia atau afasiologi dan perkembangannya yang menghasilkan berbagai taksonomi yang rumit, namun sudah disederhanakan oleh Benson bahwa terbagi menjadi dua, yaitu afasia motorik dan afasia sensorik. Adapun afasia motorik ini yaitu kemampuan untuk mengerti bahasa lisan dan tertulis, serta mampu berekspresi dengan tulisan. Jadi penderita afasia motorik ini yaitu kerusakan pada belahan otak yang dominan yang menyebabkan terjadinya afasia motorik bisa terletak pada lapisan permukaan atau lesi kortikal daerah Broca, atau pada lapisan di bawah permukaan lesi subkortikal daerah Broca atau juga di daerah otak antara daerah Broca. Daerah Broca itu produksi kata-kata, dan daerah Wernicke. Daerah Wernicke itu pemahaman terhadap perkataan atau lesi transkortikal. Oleh karena itu, ada 3 macam terhadap afasia motorik ini yang akan dijelaskan nanti oleh Saudari Sri. Adapun yang kedua yaitu afasia sensorik. Afasia sensorik ini
Adapun penyebab terjadinya afasia sensorik yaitu akibatnya ada kerusakan pada lesi kortikal di daerah Wernicke pada hemisferium yang dominan. Daerah itu terletak di kawasan asosiatif dengan antara daerah visual, daerah sensorik, daerah motorik, dan daerah pendengaran. Kerusakan di daerah pengertian auditorik terganggu. Sederhananya, penderita afasia sensorik ini kerusakannya ada pada sisi kiri tengah pada otak. Jadi afasia sensorik itu adalah Anda dapat berbicara, tetapi Anda kesulitan memahami pembicaraan orang lain, atau apa yang didengar, apa yang diucapkan, keduanya sama sekali tidak bisa dipahami oleh penderita afasia sensorik ini. Selanjutnya akan dijelaskan pengertian macam-macam afasia motorik oleh Saudari Sri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan afasia motorik. Yang pertama, afasia motorik kortikal. Tempat menyimpan sandi-sandi perkataan adalah di daerah korteks, daerah Broca. Maka apabila gudang penyimpanan itu musnah, maka tidak ada kata lagi yang dapat dikeluarkan. 2. Afasia motorik subkortikal. Sendi-sendi perkataan disimpan di lapisan permukaan korten, daerah Broca. Maka apabila kerusakan terjadi pada bagian bawahnya, subkortikal masih tersimpan utuh di dalam gudang. Namun perkataan itu tidak dapat dikeluarkan karena hubungan terputus, sehingga perintah untuk mengeluarkan tidak dapat disampaikan. 3. Afasia motorik transkortikal. Afasia motorik transkortikal terjadi karena terganggunya hubungan antara daerah Broca dan Wernicke. Ini berarti hubungan langsung antara pengertian dan ekspresi bahasa terganggu. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu gangguan berpikir. Setiap orang memproyeksikan kepribadiannya pada gaya bahasanya. Lalu kalau diingat bahwa ekspresi verbal merupakan pengutaraan isi pikiran, maka yang tersirat dalam gaya bahasa tentu adalah isi pikiran itu. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa ekspresi verbal yang terganggu bersumber atau disebabkan oleh pikiran terganggu. Orang yang pikun menunjukkan bahwa sekali gangguan seperti agnosia, afraksia, amnesia, perubahan kepribadian, perubahan perilaku, dan kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual, pikun atau demensia. Depresif, seorang penderita skizofrenik dapat berbicara terus-menerus. Ocehannya hanya merupakan ulangan curah verbal semula dengan tambahan sedikit-sedikit atau dikurangi beberapa kalimat. Skizofrenik, orang yang tertekan jiwanya, memproyeksikan penderitaannya pada gaya bahasanya dan makna curah verbalnya. Volume curah verbalnya lemah lembut dan kelancarannya terputus-putus oleh interval yang cukup panjang. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Sri, yaitu gangguan lingkungan sosial. Terasingnya seorang anak manusia yang aspek biologis bahasanya normal dari lingkungan kehidupan manusia. Anak yang terasingkan menjadi tidak bisa berkomunikasi dengan manusia karena dia tidak pernah mendengar suara ujaran manusia. Jadi anak terasing karena tidak ada orang yang mengajak dan diajak berbicara, tidak mungkin dapat berbahasa. Karena adanya dia sama sekali terasing dari kehidupan sosial masyarakat, maka dengan cepat ia akan menjadi sama sekali tak berbahasa. Kasus Kamala, kasus adanya anak manusia dipelihara oleh serigala. Menurut catatan Zing, sejak tahun 1344 telah ada 31 kasus dalam Chaucer 1983-68. Salah satu antaranya adalah Kamala dan adiknya, kanak-kanak perempuan India yang ditemukan oleh seseorang misionaris di Midnapore, India.
kasus Geni tetap berada dalam asuhan orang tuanya, tetapi dengan cara yang terlepas dari kehidupan manusia yang wajar. Sejak berusia 20 bulan sampai 13 tahun 9 bulan, Geni hidup terkucil dalam ruangan yang sempit dan gelap. Posisi kaki duduk dan kaki terikat. Pintu ruangan itu selalu tertutup dan jendela berkelambu tebal. Tidak ada radio atau televisi dalam rumah itu, dan ayah Geni membenci suara apapun. Cukup sekian penjelasan dari saya dan kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.